sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kisah Andri Syahputra, pemain yang sombong, ogah bela timnas Indonesia untuk main di Qatar, kini bernasib menyedihkan dan mengenaskan. Begini faktanya. Media Cina bocorkan kelemahan dan kebodohan Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Begini infonya. Sok hebat dan sok pintar padahal brengsek, tukang sikut sebut. Begini pemain Vietnam sebut kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia biasa saja. Begini ujarnya. KMS Kadeinze kagumi etos kerja dan kehebatan Marcelino Ferdinand, masih muda, skill tinggi, dan bertekad kuat. Timnas Vietnam dibantu legenda Thailand yang terkenal seantero Asia untuk kalahkan timnas Indonesia pada Maret 2024. Shin Tae-yong dalam bahaya. Kisah Andri Syahputra, pemain yang sombong, ogah bela timnas Indonesia untuk main di Qatar, kini bernasib menyedihkan dan mengenaskan. Begini faktanya. Kisah Andri Syahputra, pemain yang ogah bela timnas Indonesia untuk main di Qatar, pasalnya punya nasib yang miris. Ia justru redup dan tidak sekalipun membela timnas Qatar senior. Kisah ini bermula pada 2017 saat Andri Syahputra mendapat panggilan dari Indra Syafri untuk memperkuat timnas Indonesia U19. Namun pada saat itu dirinya menolak dengan dalih ingin fokus pada pendidikan. Secara mengejutkan, setelah menolak panggilan itu, Andri justru memilih menjadi warga negara Qatar. Ia bahkan ikut bermain di laga uji coba saat timnas Qatar U19 berhadapan dengan timnas Inggris U19. Hal itu pun memicu kemarahan dari masyarakat Indonesia. Dia dicap sebagai seorang pengkhianat karena merelakan Indonesia demi membela Qatar. Perlahan Andri tampaknya mulai menerima tulah dari aksinya yang meninggalkan Indonesia dan memilih Qatar. Setelah mencatatkan caps di timnas Qatar U19 dan U20, Andri tidak sekalipun bermain di level U23. Parahnya lagi, pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah itu juga tidak sekalipun dipanggil oleh timnas Qatar senior. Bahkan dirinya harus gigit jari saat Qatar tampil di berbagai ajang internasional. Media Cina bocorkan kelemahan dan kebodohan Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Begini infonya. Media Cina membocorkan kelemahan Vietnam jelang laga melawan timnas Indonesia pada babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, titik lemah The Golden Stars terletak pada masalah fisik dan emosional. Banyak pertandingan penting di Piala Asia 2023 ditentukan oleh gol yang dicetak di 15 menit terakhir pertandingan. Ketika pengaruh faktor teknis dan taktis berkurang, kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan seringkali terletak pada fondasinya. Kekuatan fisik yang lebih baik dapat bermain dengan sabar dan sekaligus dapat menggunakan kekuatannya untuk menentukan pertandingan di momen-momen penting. Untuk tim Vietnam, pemainnya masih belum cukup kuat, baik bertahan atau menyerang, menguasai bola atau memberikan tekanan. Anak asuh Philippe Troussier itu seharusnya memiliki kekuatan fisik yang baik dan juga emosional. Pemain Vietnam terkenal akan keburukannya. Komentar surat kabar Cina tersebut sepenuhnya valid karena kekuatan fisik menjadi alasan yang sangat penting mengapa Vietnam tersingkir lebih awal di Piala Asia 2023, apalagi kalah dari Indonesia.
Apalagi Troussier juga mengamini analisis tersebut. Sok hebat dan sok pintar padahal brengsek, tukang sikut sebut begini pemain Vietnam sebut kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia biasa saja. Begini ujarnya. Pemain timnas Vietnam, Nguyen Hoang Duc mengomentari kualitas yang dimiliki pemain naturalisasi Indonesia tidak istimewa. Hoang Duc mengatakan kehadiran pemain naturalisasi timnas Indonesia tidak membuat skuad Vietnam ketakutan. Apalagi Vietnam akan berhadapan dengan timnas Indonesia pada tanggal 21 Maret dan 26 Maret di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hoang Duc menyebut kehadiran Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk sampai Elkan Bagot tak membuat panik skuad negeri paman HO tersebut. Padahal jika melihat kehadiran mereka mampu meningkatkan kualitas permainan Garuda. Hal tersebut sudah dibuktikan saat Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Faktanya menurut saya pemain naturalisasi ini tidak menyeramkan, kata Hoang Duc dikutip dari media Bongda. Pemain naturalisasi Indonesia bermain keras, tapi mereka juga memiliki keterbatasan tertentu dalam permainan, ungkapnya. Tentu saja komentar dari Nguyen Hoang Duc harus dibuktikan saat mereka berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan Maret mendatang. KMS KD Inze kagumi etos kerja dan kehebatan Marcelino Ferdinand, masih muda, skill tinggi, dan bertekad kuat. KMS KD Inze merasa kagum dengan kerja keras Marcelino Ferdinand. Pasalnya, usai memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023, ia langsung tampil bersama klubnya. KMSK mengunggah 5 foto dan 1 video tentang Marcelino saat menghadapi klub Brugge II dalam pertandingan lanjutan Divisi 2 Liga Belgia 2023 hingga 2024 di Stadion Schiervelde, Sabtu 3 Februari 2024. Mantan gelandang Persebaya Surabaya itu masuk pada menit ke-80 menggantikan Guillaume de Strever. Dalam laga tersebut, KMS KD Inze berhasil meraih kemenangan melalui gol bunuh diri Jano Willems pada menit 71. Hasil positif tersebut membuat The Tigers menempati posisi kedua klasemen usai mengumpulkan 38 poin dari 20 pertandingan. Meski tidak mendapatkan banyak menit bermain, KMSK memberikan pujian atas kerja keras Marcelino. Sebab ia memperkuat klub usai tampil bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara itu Marcelino hanya memiliki waktu istirahat selama 5 hari setelah tampil bersama timnas Indonesia. Setibanya di Belgia, ia pun langsung masuk ke dalam tim KMS KD Inze untuk tampil dalam laga lanjutan divisi kedua Liga Belgia musim ini. Timnas Vietnam dibantu legenda Thailand yang terkenal seantero Asia untuk kalahkan timnas Indonesia pada Maret 2024. Shin Tae-yong dalam bahaya. Timnas Vietnam dibantu pesepak bola legenda Thailand Kiatisuk Senamuang untuk mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Penilaian itu dikeluarkan media asal Vietnam, Soha. Lantas, apa peran Kiatisuk Senamuang dalam kasus ini? Sejak 2020, Kiatisuk Senamuang menangani klub asal Vietnam, HAGL. Kemudian mulai pertengahan Januari 2024,
pria yang biasa disapa Zico ini menangani klub Vietnam lain, CAHN. CAHN ini dihuni banyak pemain timnas Vietnam. Di Piala Asia 2023 ada 3 personil CAHN yang dipanggil pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, yakni Philippe Nguyen, Bui Hoang Viet An, dan Nguyen Quang Hai. Dalam hal ini, permainan tiki-taka yang dijalankan Kiatisuk Senamuang di CAHN akan memudahkan proses adaptasi Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan saat menerapkan strategi yang sama di timnas Vietnam. Kiatisuk Senamuang akan membantu pelatih Troussier menyelesaikan langkah pamungkasnya mengalahkan Indonesia, tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat. Dalam proses menyempurnakan timnya, Coach Kiatisuk juga memberi banyak manfaat bagi pelatih timnas Vietnam, Troussier.